Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Joshua Ganjar Galamba, selaku host yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Nah, selamat datang dalam Accounting Creative on Podcast yang memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya memiliki dua bintang tamu yang sangat luar biasa dan salah satu juga memberikan saya motivasi untuk bisa berkembang di akuntansi. Nah, siapakah dua bintang tamu itu? Oke, yang pertama di sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Muhammad Din, SE, MSI, AK, CE, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB Untar. Dan di sebelah kiri saya ada Dr. Jurana SE MSA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi FEB Untar. Nah, langsung saja kita masuk dalam perkenalan yang pertama, yaitu Bapak Dr. Muhammad Din. Selamat datang, Pak. Nah, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Joshua. Puji Tuhan. Nah, Pak, sama tanya sih Pak, belakangan ini lagi sibuk apa sih Pak sebagai Ketua Jurusan Akuntansi FEB Untar? Terima kasih Mas Joshua. Jurusan akuntansi sekarang ini lagi giat-giatnya dalam hal kegiatan program kompetisi Kampus Merdeka khusus untuk Prodi S1 Akuntansi dan persiapan untuk kegiatan pengembangan sarjana terapan khusus untuk program studi D3 akuntansi. Oke, siap. Memang luar biasa. Nah, kemudian kepada Ibu Dr. Jurana, Ibu kan sebagai sekretaris jurusan pasti akan sibuk-sibuknya juga kan, Bu. Nah, belakangan ini Ibu lagi sibuk apa sih dalam membantu jurusan atau membantu secara khusus Padin dalam meningkatkan kualitas akuntansi? Baik, terima kasih Mas Joshua. Jadi sedikit tadi Pak Kajur sudah menyampaikan kalau untuk beberapa minggu ini itu sibuknya lagi giat-giatnya terkait dengan program kompetisi Kampus Merdeka. Ini dikarenakan alhamdulillah Prodi S1 Akuntansi dan Prodi D3 Akuntansi itu mendapatkan hibah program kompetisi itu, yang mana program itu sebenarnya diperoleh karena ini jurusan akreditasi prodi kita yang untuk S1 alhamdulillah mendapatkan A, sehingga diberi kesempatan untuk ikut dalam kompetisi ini. Nah, yang pada akhirnya prosesnya itu sebenarnya juga D3 diberi kesempatan juga dan alhamdulillah ikut. Nah, saya sebagai sekretaris jurusan tentunya membantu seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jurusan akuntansi seperti itu. Oke, nah pantas kemarin tuh Pak Ibu, kemarin saya sempat lihat, banyak sekali kegiatan-kegiatan jurusan yang mungkin mendadak gitu. Nah, saya bilang, banyak sekali kegiatan jurusan yang bisa mahasiswa akuntansi secara khusus S1 dan D3 akuntansi itu bisa ikut. Nah, jadi buat teman-teman yang mau terkait informasi terkait seputaran Prodi S1 dan D3 akuntansi, bisa melihat sosmed yang ada di Facebook, IG, dan YouTube yang ada di akuntansi. Nah, kemudian seperti ini Bapak Ibu, kita pasti kadang bertanya-tanya gitu ya, kapan sih Bu akuntansi ini mulai berdiri di FEB Untar? Nah, kemudian ya sedikit sejarah lah Bu terkait bagaimana Prodi S1 terbentuk, kemudian D3 bisa terbentuk. Atau mungkin Bapak Ibu mungkin alumni Untar akuntansi, atau mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya, mungkin bisa mulai dari Bapak gimana? Iya, kalau sejarah mudah-mudahan tidak keliru ya. Cuma sekali yang kita pakai. Ya, itu berawal akuntansi ini berawal dari Prodi D3 akuntansi. Prodi D3 akuntansi itu di tahun 95.
Oke. Kemudian S1 akuntansi itu di tahun 1999. Tepatnya sebenarnya di tahun 2000. Ya. Oh, berarti pas Iya. saya lahir itu Iya. 99. Baru 99? ya. 99 saya Sudah lahir. ternyata ya. Berarti baru direncanakan. Saya lihat itu seumuran gitu. Seumuran dengan saya. Oke. Ya, jadi itu di S1 akuntansi tahun 2000 itu secara legal itu tahun 2000. Kemudian di awal ada banyak cerita di situ. Ya. Tapi terimanya itu tahun 1999. Angkatan pertama itu tahun 1999. Alhamdulillah kerjanya saya dengan Ibu Sekjur juga alumni Universitas Tadulako akuntansi itu di angkatan yang sama ya, angkatan 2000. Ya, gitu. Kemudian Angkatan kedua ya. berdiri lagi selain prodi S1 akuntansi, prodi S2 akuntansi. S2 akuntansi yang beberapa tahun belakangan ini baru mulai kita kembangkan. Mudah-mudahan ke depan bisa Ada terwujud S3. prodi S3 akuntansi. Amin. Amin, amin. Oke, nah sedikit mungkin pengalaman Ibu Juliana ketika terbentuknya akuntansi ini bagaimana Ibu? Pengalaman terbentuknya sebenarnya saya hadir di akuntansi ini seperti yang dari Pak Ketua Jurusan katakan itu mulai dari angkatan 2000. Kebetulan saya dan beliau adalah seangkatan. Ya. Angkatan 2000, alhamdulillah juga sampai saat ini ternyata guru-guru kami mempercayakan kami Ya. untuk memimpin jurusan. Kemudian kalau maksudnya latar pengetahuan yang pada saat angkatan 2000 itu masih proses membangun kali Pak Kajur ya. Jadi kata tahun 99 itu kan masih peralihan dari D3 ke S1. Sudah S1 ya, sudah S1 tahun 99. Kemudian kami masuk dari tahun 2000 itu sudah masih proses ini sih sebenarnya, masih proses perbaikan karena masih terbentuk prodi baru S1 yang mana saat itu ya belum segencar ini peminatnya. Jadi nah, kebetulan kami adalah juga satu sekolah di SMA itu. Memang jurusannya itu jurusan akuntansi ya, lebih senang akuntansi sih berdua ini. Senang di jurusan akuntansi, makanya ya bagaimana mudah-mudahan kami berdua, kami dan teman-teman juga bisa mengembangkan lebih baik lagi akuntansi. Seperti itu sih. Nah, jadi luar biasa Pak ya, punya pengalaman ceritanya. Cuman sedikit sih Pak, Bu, sama cerita. Jadi sebelum saya kenal terkait bagaimana akuntansi secara mendalam, itu sebenarnya karena sering lihat Mama hitung uang di kantor, jadi dari situ mulai saya suka sekali melihat uang. Nah, jadi kalau saya lihat uang itu identik dengan akuntansi. Nah, jadi saya sering cari informasi terkait apa sih akuntansi, bagaimana akuntansi ini. Nah, dan mulai saya belajar bagaimana akuntansi dan mulai memahami itu ketika saya lihat bagaimana saya punya senior itu mulai artinya menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, dan salah satunya orang yang luar biasa itu Pak, itu Bapak sendiri. Karena saya dengar Bapak salah satu mantan Himaksi di Pak. Nah, itu yang mungkin bisa sedikit cerita sih Pak, pengalaman bagaimana terkait kuliah, organisasi, dan bisa menjadi kalau saya bilang saya sendiri Pak, itu orang yang luar biasa saat ini gitu Pak. Ya. Nah, gimana Pak? Mas Yusa pulang jam berapa sebenarnya? Di jadi besar kepala ini dibuat Mas Yusuf. Ya, saya pikir kalau untuk mantan ketua Himaksi kan? Ya. Ya, itu bagian dari kita mencari warna dalam dunia kemahasiswaan. Belajar untuk bagaimana
hasil satu kegiatan atau suatu organisasi. Saya sama-sama juga dengan Bu Sekku. Ini Yang terpenting semuanya ya belajar, tetap terus belajar, ya. Jangan pernah putus asa, kemudian ya, selalu mau berinteraksi, jangan hanya untuk diri sendiri. Ya, itu yang terpenting. Ya. Bersama-sama dengan yang lain. Itu pentingnya orang masuk organisasi kan seperti itu. Ya. Mas Joshua juga di Cimaksi ya? Iya. Oke. Nah, mungkin sedikit kalau dari Bu Jirana bagaimana nih pengalaman? Sedikit tambahan begini. Tadi saya sudah ceritakan kalau itu kita berminat sama-sama minatin dari akuntansi mulai dari SMA, kemudian masuk S1 akuntansi, sama-sama juga minat di akuntansi karena memang keahliannya di SMA itu memang suka basic dengan akuntansi. Tapi setelah S2 ini kami pisah. Nah, pisah kesukaan gitu ceritanya. Jadi pisah kesukaan Bapak karena Pak Kajur ini bisa dibilang sebagai maskulin dari akuntansi, apalagi dengan keilmuan beliau, positifis akuntansi itu biasa identik dengan maskulinnya, kemudian feminimnya itu ya dari sisi saya. Nah, kalau Pak Kajur tadi itu ke organisasi, saya malah ke rumah tangga. Ke rumah tangga, ke feminimnya, dan minat saya ternyata ke minat akuntansi yang feminim, yang multi paradigmanya, yang beda dari sisi lain dari maskulin dari akuntansi. Tambah-tambahan. Jadi ya ini sama satu tujuan tapi beda-beda sedikit aliran gitu Pak ya. Kualitatif dengan kuantitatif. Benar. Jadi ke arah kualitatif maskulinnya, saya tuh kualitatifnya. Walaupun sama-sama di akuntansi. Nah, itu namanya beda tapi tetap satu ya. Itu tentunya satunya untuk pengembangan akuntansi tentunya ya, supaya akuntansi kita berkembang lagi. Wow, luar biasa. Nah, kemudian Pak, saya kemarin sempat dengar informasi terkait akreditas akuntansi tahun ini kembali menjadi A. Mungkin teman-teman bisa upload. Nah, buat teman-teman, bahwa sedikit informasi, kemarin itu sempat akreditas akuntansi orang bilang biasanya kadaluarsa ya dia. Nah, kemarin sempat jatuh. Expired. Sehingga kemarin sempat beberapa mahasiswa yang mungkin tertunda ujiannya ya karena akreditasi. Cuman puji Tuhan kemarin kita dapatkan informasi terkait akreditas akuntansi yang kembali menjadi A. Nah, karena kita tahu kalau misalnya meraih sesuatu yang kita inginkan itu pasti bisa. Tapi untuk mempertahankan sesuatu yang kita sudah dapat itu sangat sulit sekali gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak sama Ibu mungkin bisa sedikit cerita bagaimana terkait tips atau usaha, kemudian bagaimana sampai bisa mempertahankan akreditas akuntansi itu menjadi A kembali. Kalau bisa dibilang mempertahankan itu sangat sulit loh. Apalagi masa-masa sekarang yang pandemi. Nah, mungkin bisa Bapak tuh Ibu ceritakan mungkin dari Bapak. Iya, melalui kesempatan ini Mas Joshua ya, saya menginformasikan bahwa akreditasi akuntansi yang A kemarin itu hanya sementara. Belum hasil yang fix ya, karena ini perpanjangan otomatis ya, dan kita masih dalam tahap proses pengajuan berkas untuk pemantauan ya, proses akhir untuk dokumen PEPA yang sekarang dalam proses. Tapi setelah kadaluarsa itu muncul informasi bahwa kita masih terakreditasi A sampai dengan keluarnya informasi terbaru hasil dari evaluasi. Nah, terkait dengan akreditasi Prodi S1 akuntansi, Prodi S2 akuntansi ataupun Prodi D3 akuntansi itu tidak akan bisa kita hasilkan tanpa dari sebuah kebersamaan. Ya. Saya punya selalu
pengertian bahwa akuntansi itu tidak menjadi tumbuh besar seperti ini kalau tidak bergerak bersama, bersinergi bersama, ya, dengan tujuan maju bersama-sama. Kalau mau secara individu masing-masing ya kita bisa saja semuanya, tapi akan tidak mungkin untuk bisa membesarkan akuntansi sekarang. Jadi memang ya melalui kesempatan ini saya menginformasikan buat adik-adik mahasiswa akuntansi, ya, kemudian dosen-dosen akuntansi, kemudian alumni akuntansi, termasuk pengguna, ya, pengguna mahasiswa atau lulusan akuntansi. Mari kita bersama-sama saling bersinergi untuk punya kepentingan yang sama bersama, ya, untuk maju bersama. Saya pikir seperti itu. Nah, oke, sangat luar biasa. Nah, mungkin dari Ibu Jurana, kalau misalnya kalau misalnya harapan dari sebagai sekretaris jurusan untuk kita sebagai mahasiswa, pasti kita kan perlu kerjasama seperti yang tadi disampaikan Mbak Din. Sebenarnya bagaimana artinya upayanya kita mahasiswa atau cara kami mahasiswa untuk bisa sama-sama dengan jurusan untuk mempertahankan akreditasi ini, karena secara tidak langsung juga Ibu kan yang akan merasakan akreditas A ini kan bukan hanya dosen dan jurusan, tetapi kita juga mahasiswa. Nah, mungkin ada hal-hal yang harus bisa disampaikan kepada mahasiswa, kepada kita supaya bisa sama-sama begitu mempertahankan akreditasi ini. Iya. Kira satu saja ya, kalau terkait dengan bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa kita untuk bisa ikut serta dalam membangun jurusan akuntansi ini, yaitu mendukung semua program yang dilakukan oleh jurusan akuntansi tentunya. Jadi beberapa program-program kami itu sudah Pak Kajur sudah merancang bersama-sama, program-program bagaimana supaya jurusan kita tetap bisa mempertahankan akreditasi kita, bahkan kalau bisa lebih maju lagi ke tahap unggul seperti itu ya. Jadi saya berharap kepada adik-adik, kepada anak-anak semua untuk saling membahu. Ini jurusan kita adalah milik kita bersama, bukan punya milik dosen. Alumni, nanti kalian keluar pun jadi alumni, itu adalah namanya kalian, alma mater yang yang ditancapkan di bahu kalian. Bagaimana kalian bisa membangun ini untuk kepentingan kita, kepentingan jurusan kita akuntansi, pengetahuan yang kita sayangi tentunya, yang kita minati. Itu saja sih sebenarnya. Satu adalah kalau mendukung, bagaimana kita mendukung semua program studi ya, program yang kita canangkan tentunya sesuai dengan harapan kita untuk maju bersama. Dan yang kita sejaya. Oke, sudah angkatan berapa? Angkatan 2018 Pak. 2018 berarti sudah semester 7. Berapa tahun? 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Tahun ketiga ya? Ya. Nah, saya tambahkan sedikit untuk akreditasi. Setidaknya mahasiswa, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, upayakan untuk menyelesaikan studi tepat waktu. Ya, salah satunya. Ya, jadi mahasiswa harus tepat waktu. Ya, kemudian yang kedua, ya, tentu mahasiswa juga harus mengambil kesempatan ya dalam program-program Merdeka Kampus, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBK. Ya, Pak. Ya, itu ada 8 aktivitas ya yang bisa diikut selama program perkuliahan. Ya. Yang ketiga ketiga itu mahasiswa juga harus punya publikasi. Oke, mahasiswa harus punya Publikasi ya. Sebelum publikasi tentu melatih diri untuk ikut seminar, ikut conference ya, baik itu nasional maupun internasional. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan mahasiswa bisa Salah satunya. Amin. Ya. Oke, jadi mungkin itu tadi sedikit penyampaian dari Pak Din dan Ibu Jurana. Jadi harapan saya juga buat teman-teman akuntansi, secara khusus mahasiswa baru. Nah, supaya bisa mendukung apa tadi yang telah disampaikan, supaya tetap mempertahankan serta mendukung apa yang menjadi program-program yang akan ditentukan oleh jurusan.
karena secara tidak langsung apa yang dilakukan jurusan itu pasti untuk kebaikan kita bersama. Nah, mungkin Pak terakhir harapan untuk mahasiswa baru. Nah, apalagi mahasiswa baru yang mungkin baru datang di lingkungan Fakultas Ekonomi dan mungkin kalau bisa dibilang Pak, mereka beda jauh dengan angkatannya kita yang angkatan 18 dan 17 yang mungkin tidak tahu siapa dosennya, kemudian belum pernah tatap muka offline. Nah, bagaimana mereka supaya meskipun mereka di rumah, mereka bisa memberikan kontribusi bagi jurusan Pak nanti, atau mungkin harapan ke depan supaya mahasiswa baru ini bisa lebih aktif atau mungkin lebih interaktif lagi untuk jurusan akuntansi seperti itu. Pertama banyak-banyak berdoa mahasiswa. Oke. Supaya wabah COVID ini segera berakhir. Amin. Amin. Yang kedua, tentunya mahasiswa akuntansi bergabunglah dengan himpunan mahasiswa akuntansi. Ya, dari situ mereka mendapatkan banyak informasi terkait dengan perkuliahan, terkait dengan dosennya. Ya. Kemudian ya kalau memang sudah ini sudah berakhir, wabah COVID ini sudah, dan bisa kita bertatap muka langsung dan kembali masuk kampus, ya tentu mahasiswa akuntansi kan akan saling mengenal. Ya. Saya pikir sudah saling mengenal ya, sudah saling mengenal, mungkin tatap layar, ya. Sudah lihat mukanya ya, tapi mungkin belum kalau belum berinteraksi langsung mungkin kayaknya agak kurang. Ini beda-beda tipis sebenarnya angkatan 2018 dengan angkatan 2018 ya, 19, 2020, 2021. Kalau 18, 19, 20 ini kan mahasiswa dengan gempa, ya. Gempa ini 2020, 2021 dengan wabah COVID. Ya, yang satu masih gempa, tapi masih bisa berinteraksi ya langsung. Tapi yang satunya ya tidak, bukan gempa tapi tidak bisa berinteraksi secara langsung. Nah itu ya yang terkait dengan mahasiswa, ya sedapat mungkin dia harus memahami tentu dengan melihat kurikulumnya mahasiswa akuntansi, kemudian tetap aktif, saya pikir ya, tetap aktif di dalam komunikasi di antara sesama mahasiswa, karena informasi banyak dari mahasiswa yang sebelumnya ya, itu banyak belajar. Biasanya orang kalau belajar dari pengalaman orang lain itu lebih baik, dan dia tahu di mana letak jatuhannya orang lain, dan dia tidak mungkin dihasilkan lebih bawah sama. Gitu. Mungkin begitu. Oke. Nah, kalau dari Ibu Jirana, mungkin ada kata-kata motivasi yang bisa disampaikan ke mahasiswa baru secara khusus, karena kan mereka mahasiswa baru yang mungkin belum tahu bagaimana lingkungan Fakultas Ekonomi. Nah, jadi mungkin ada kata-kata motivasi yang bisa diberikan, atau mungkin ada beberapa yang bisa disampaikan kepada mahasiswa baru. Silakan. Saya cuma bisa memberikan motivasi supaya ya salah satu tadi utamanya doa dulu ya, mudah-mudahan COVID ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka, bisa berinteraksi langsung, bisa menjadi kaum sosial kembali. Yang mana kaum sosial itu ini sekarang kita sosialnya tapi sosial virtual ya. Nah, bagaimana supaya betul-betul menjadi sosial interaksi yang betul-betul berinteraksi langsung gitu sebagai fitrah manusia yang harusnya ya. Cuman mungkin ini sebenarnya pada masa pandemi ini PR besar bagi kita juga semua itu adalah adab dari para mahasiswa kita. Ya, jadi adabnya mungkin karena etika yang virtual ini mungkin kalau saya lihat di SMA misalnya ya, mendengarkan mendengarkan gurunya mengajar itu bisa dengan tiduran. Nah, dengan ini mungkin masih di bawah. Nah, di sini adalah tugas kita bagaimana supaya melatih mereka itu biar ya adabnya beradab. Bagaimana mereka seolah-olah memang walaupun secara virtual tapi tetap
melakukan hal-hal yang sama seperti offline gitu. Jadi tidak tidur-tiduran, menghormati gurunya pada saat menjelaskan, menghormati dosennya. Nah itu mungkin pesan saya kepada anak-anakku semua yang baru untuk tetap menjaga, tetap lebih meningkatkan adab dibanding ilmu. Adab utama, ilmu menyusul. Ilmu juga penting untuk ditingkatkan, seperti itu. Bagaimana kalian bisa membawa kebergunaan kalian, fitrah kalian sebagai manusia, khususnya di fitrah akuntansi, kalian memilih akuntansi, ditakdirkan menjadi seorang akuntan. Jadilah seorang akuntan yang beretika, beradab, dan tidak menyepelekan bukunya ilmunya, seperti itu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman, buat apa itu akuntansi itu yang pasti sangat luar biasa. Nah, kemudian buat secara khusus adik-adik mahasiswa yang baru bergabung di lingkungan Fakultas Ekonomi, selamat datang, selamat bergabung. Kami pasti akan menerima adik-adik dalam segala pembelajaran yang akan teman-teman laksanakan. Dan kami berharap juga dengan mahasiswa baru tahun ini bisa lebih giat lagi dalam mendukung atau menjadi kontributor yang besar bagi akreditas akuntansi. Karena secara tidak langsung adik-adik adalah generasi baru yang akan melanjutkan estafet akuntansi. Nah, untuk teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan di sini podcast kita untuk Ultimate Podcast, memberikan informasi, edukasi, motivasi dan inovasi seputar akuntansi. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih kepada bintang tamu kita pada saat ini, Bapak Dr. Muhammad yang sudah hadir, dan Dr. Ibu Juraina sudah bisa sama memberikan motivasi, memberikan edukasi seputar akuntansi pada kesempatan kali. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk kembali ke episode kami yang berikutnya. Jangan lupa untuk channel kami di subscribe, like, dan comment di Akta PPB Untar. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.